Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang terhormat jemaah TPQ Al-Khairiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan guru, asatidz wal ustazah TPQ Al-Khairiyah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu, sedang belajar Al-Quran, Allahumma fasih, ya Allah, pasihkan lisannya dalam membaca Al-Quran. Wa nawwir qalbahu binuril Quran, diterangi hatinya dengan Al-Quran. Wa zayyin akhlaqahu bil Quran, dan dihiasi akhlaknya dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mabruk, alfa mabruk, selamat milad TPQ Al-Khairiyah yang kedua. Insya Allah guru-gurunya ikhlas, asatidnya ikhlas, ustazahnya ikhlas, ustadz-ustadznya ikhlas, ilmu yang disampaikan bermanfaat. Kalau guru-gurunya ikhlas, adik-adik, anak-anak kita yang sedang belajar di TPQ Al-Khairiyah, insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmunya berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah TPQ Al-Khairiyah, pada saat ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah, milad yang kedua, insya Allah di milad yang kedua ini kita semakin barokah dan dekat lagi dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 4 tingkatan orang membaca Al-Quran. Sebelum berbicara 4 tingkatan membaca Al-Quran, di depan saya ini ada kitab Nasaihud Diniyah, Masail Nasaihud Diniyah, Walasiyatul Imaniyah, nasihat-nasihat agama. Sebelum berbicara 4 tingkatan dalam membaca Al-Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati min ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya ibadah min ummati, dari umatku, tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu jangankan membacanya, nadratul Quran rahmah, melihat Al-Quran itu akan diturunkan rahmat. Subhanallah. Jadi kita belum baca, jadi kalau kita buka, kita lihat nadratul Quran rahmah, melihat Al-Quran itu adalah sebagai rahmat. Subhanallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tadi yang saya sampaikan, ada 4 tingkatan orang yang membaca Al-Quran. Waqala Imam Ali karamallahu wajhah. Subhanallah. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah, wa man qara'al Qur'ana bila wudu'in bi kulli harfin bi athri amsalih. Barang siapa membaca Al-Quran bila wudu'in, tanpa berwudu. Memang boleh baca Quran tanpa wudu, boleh, dengan syarat tidak memegang Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Baca Quran tidak memegang Quran. Contoh, Bapak Ibu diundang, saudara diundang zikir, diundang pengajian, Bapak Ibu tidak punya wudu tapi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
diundang tasyakuran, diundang pengajian, bapak ibu baca Quran, tetapi tidak megang Quran, tidak punya wudu. Waman qara'al Qur'ana bila wudu'in bi kulli harfin bi akhir amsalih. Barang siapa baca Quran satu huruf tanpa punya wudu, bi kulli harfin bi akhir amsalih, satu huruf pahalanya 10. Subhanallah. Jadi anak ibu, anak bapak yang belajar Quran di TPQ Al Khairiyah, dia nggak punya wudu, dia baca Quran, belajar Quran, satu huruf pahalanya 10. Dan anak-anak ibu yang belum ada dosanya, belum ada salahnya, pahala tersebut dihadiahkan buat ayah bunda tercinta. Subhanallah. Beruntung anak ibu yang belajar di TPQ Al Khairiyah, karena selama anak ibu belajar di TPQ Al Khairiyah, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, belajar tajwid, makharijul huruf, maka pahalanya buat ibu bapak sekalian. Subhanallah. Baca Quran tanpa wudu pahalanya 10. Subhanallah. Yang kedua, waman qara'al Qur'ana biwudu'in bi kulli harfin 25. Subhanallah. Barang siapa baca Quran dalam keadaan wudu, bi kulli harfin, setiap satu huruf, 25. Subhanallah. Saya ulang lagi, kalau tidak punya wudu pahalanya 10. Kalau punya wudu pahalanya 25. Anak ibu yang sudah mulai dewasa atau yang sudah dia sudah mulai TK SD, yang sudah belajar Al-Quran, belajar Iqra, dia punya wudu baca Quran bi kulli harfin 25, satu huruf pahalanya 25. Subhanallah. Beruntung sekali. Kemudian jamaah sekalian, bapak ibu ayah bunda tercinta, yang ketiga, waman qara'al Qur'ana fi sholati la yastati bil qiyam bi kulli harfin 50. Masyaallah. Barang siapa baca Quran dalam keadaan sholat tetapi tidak bisa berdiri, kakinya sakit atau kena asam urat atau kakinya lumpuh, sholatnya duduk bil julus bi kulli harfin 50, setiap satu huruf pahalanya 50. Saya ulang lagi, tidak punya wudu pahalanya 10, kalau pakai wudu 25, kalau dalam keadaan sholat tidak bisa berdiri pahalanya adalah 50. Yang terakhir, waman qara'al Qur'ana fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Subhanallah. Bi kulli harfin mi'ah hasanah. Barang siapa baca Quran dalam keadaan sholat, dia bisa berdiri, kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah, maka satu huruf dihitung oleh Allah mi'ah hasanah, pahalanya 100. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya jamaah sekalian, begitu besar orang-orang yang membaca Al-Quran, dan kita berharap anak-anak kita, generasi kita adalah generasi Al-Quran. Ini ada kisah, bapak ibu ayah bunda tercinta, saya dapat ilmu, dan ilmu ini luar biasa menurut saya. Saya waktu itu diundang tausiah di Parung, ada seorang ibu, anaknya 17. Luar biasa, anaknya 17. Tapi saya bukan nominal 17-nya, bukan. Yang saya kagum adalah 17 4 hafiz Quran. Saya tanya ibu, karena bu ampurannya, ibu amalannya apa? Ibu kenapa anak 17 kok 4 hafiz Quran? Subhanallah. Saya tanya, Ustaz, saya bukan ustazah, saya orang biasa. Tapi ibu apa yang ibu amalkan? Saya setelah sholat tidak pernah lupa baca Fatihah 17 kali. Maksudnya apa ini? Jadi karena anak saya 17, Al-Fatihah anak pertama, Al-Fatihah anak kedua, Al-Fatihah anak ketiga, Al-Fatihah anak keempat. Saya pulang agak malam, saya iseng-iseng, saya buka kitab, ada namanya, kitab kuning, namanya kitab Khazinatul Asrar. Pas saya lagi mutola'ah kitab, ketemu tuh ternyata, oh ini rahasia ibu itu kenapa baca Fatihah. Subhanallah. Ternyata dalam kitab Khazinatul Asrar
Annal Fatihata mukhtasara min sab'ati kutubin min kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Adam, sub Nabi Idris, sub Nabi Ibrahim. Man qara'a surat al-Fatihah marrah wahidah faka'annama qara'a sab'ata kutubin. Al-Fatihah itu merangkum 7 kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, sub Nabi Adam, sub Nabi Idris, sub Nabi Ibrahim. Man qara'a surat al-Fatihah marrah wahidah. Barang siapa baca Fatihah 1 kali, sama saja membaca 7 kitab tersebut. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ibu, bapak, ayah bunda tercinta, sering-sering membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, di mushaf Al-Quran, anggap ini Al-Quran, saya anggap lagi megang Al-Quran. Ayat yang pertama adalah surah yang pertama, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, kenapa di mushaf Utsmani itu Iqra-nya atau Al-Alaqnya di akhir juz, di juz 30? Kenapa kok Al-Fatihah turunnya belakangan, kok Al-Fatihah adanya di depan? Kenapa Al-Fatihah kalau Bapak Ibu buka Quran, pas dibuka ini Al-Fatihah, ini Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah. Padahal Al-Fatihah kan turunnya belakangan, Al-Alaq lebih dahulu. Kenapa kok surah Al-Fatihah? Saya kasih contoh. Ketika rapat presiden, rapatnya belum dimulai kalau presidennya belum datang. Presidennya datangnya belakangan, duduknya di depan. Presidennya, menterinya, rapatnya menteri belum datang, menterinya belakangan telat, duduknya di belakang. Tidak di belakang menteri, duduknya di depan. Begitu juga Al-Fatihah. Sampai saya buka kitab-kitab yang lain, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, betapa luar biasa Bapak Ibu Bunda. Sebab anak kita belajar Quran, ada kekuatan doa, kita serahkan ke TPQ Al-Khairiyah. Tapi ayah bunda juga doakan di rumah, ya Allah, anak saya supaya lancar baca Quran, supaya bersinergi baca Al-Fatihah, supaya anak kita menjadi akan ahli Quran. Dalam kitab itu dijelaskan Khazinatul Asrar, Ronna iblis la'natullah alaihi salah saronati. Iblis teriak 3 kali, subhanallah. Jadi iblis itu marah, saking marahnya teriak 3 kali. Ronna hinal lu'ina. Iblis teriak pertama ketika dilaknat, diusir dari sorga ke dunia. Iblis marah, dia teriak. Yang kedua, rana iblis laknatullah hina bu'isan nabi aibunida. Teriakan yang kedua, iblis marah, teriak ketika nabi diutus atau dilahirkan. Subhanallah. Kenapa nabi dilahirkan? Iblis marah, setan marah. Karena yang bisa menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Zakaria tidak bisa. Yang terakhir nih, Ronna iblis laknatullah hina nuzirat suratul Fatihah. Iblis teriak marah ketika diturunkannya surah Al-Fatihah. Insya Allah ayah bunda tercinta, ibu sampaikan ke anak bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah luar biasa pahalanya. Al-Quran itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menolong bagi orang yang membacanya. Barakallah. Baca Fatihah sama-sama di milad TPQ Al-Khairiyah, ya milad yang kedua. Sana helwah, mabruk, alfa mabruk, happy birthday, selamat milad yang kedua buat TPQ Al-Khairiyah. Semoga TPQ Al-Khairiyah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya ikhlas, ilmunya yang disampaikan bermanfaat. Anak-anak kita yang belajar di TPQ Al-Khairiyah, semoga anak-anak kita menjadi generasi Qurani. Al-Fatihah. Mabruk, alfa mabruk, selamat milad yang kedua TPQ Al-Khairiyah. Semoga semakin bermanfaat, semakin berkah, mencetak generasi Qurani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.